Halo anak-anak Sabtu Ceria, apa kabarnya? Ya, Miss berharap kalian semua dalam keadaan sehat. Anak-anak, kita sungguh bersyukur sekali jika pada pagi hari ini kita ada kesempatan kembali untuk beribadah Sabtu Ceria. Anak-anak, kita sungguh bersyukur buat penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Nah, anak-anak, pada saat ini Miss mau lihat nih semangatnya kalian. Kita mau bersama-sama melafalkan yel-yel Sabtu Ceria ya. Anak-anak dipersilakan untuk berdiri. Ayo berdiri. Sabtu Ceria, learn and grow together with Jesus. Yeay! Satu kali lagi ya, yang lebih semangat. Sabtu Ceria, learn and grow together with Jesus. Yeay! Nah, anak-anak dipersilakan untuk duduk kembali. Anak-anak, pada saat ini kita mau bersama-sama membuka Alkitab kita mau membaca sebuah firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Mazmur nomor 146 ayat yang kedua yang berbunyi demikian. Mazmur nomor 146 ayat yang kedua. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Anak-anak, kita telah membaca firman secara bersama-sama. Pada saat ini kita mau bernyanyi bersama-sama, kita mau memuji Tuhan. Mari kita bersama-sama bernyanyi Selamat Pagi Bapa. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Anak-anak, pada saat ini kita mau berdoa. Silahkan lipat tangannya, tundukkan kepala, dipejamkan ya matanya. Mari kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kembali lagi ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang tiada hentinya dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk sepanjang minggu yang boleh kami lewati ya Tuhan. Dan
pada pagi hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk kami boleh bersama-sama beribadah dalam Sabtu Ceria ini. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kami semuanya, anak-anak Tuhan, Engkau memberkati mereka ya Bapa. Dalam masa pertumbuhan mereka, Tuhan menolong mereka. Dalam masa pembelajarannya, Tuhan menolong mereka. Biarlah mereka dapat mengerti dalam setiap pembelajaran mereka ya Bapa. Kami mau menyerahkan setiap Sabtu Ceria ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kami semuanya. Dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya, biarlah nama Tuhan saja yang boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diami hatiku, sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Anak-anak, ayo ikuti Miss gerakannya. Kita bernyanyi bersama-sama ya. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diami hatiku, sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop. Anak-anak, kita dapat melihat bahwa pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa. Burung pipit saja yang tidak menabur Tuhan beri makan, apalagi kita sebagai manusia pasti Tuhan memelihara kita. Nah anak-anak, pada saat ini kita mau memberikan persembahan kita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Anak-anak dipersilahkan untuk menyiapkan persembahannya, dimasukkan ke dalam amplop. Nanti jika ada kesempatan untuk bertemu bersama-sama, kita akan memberinya. Sambil kita memberikan persembahan kita, mari kita bernyanyi pujian mengatakan burung pipit tidak menabur. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Anak-anak, mari kita menyanyikan pujian ini secara bersukacita. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan harap. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Anak-anak, pada saat ini kita mau berdoa untuk persembahan yang telah dijalankan. Miss akan berdoa untuk kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali lagi ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh bersyukur jika di tengah-tengah ibadah kami dapat memberikan persembahan kami sebagai tanda ucapan syukur kami kepada Engkau.
Engkau ya Bapa. Kami tahu apa yang kami berikan tidak sebanding dengan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Tapi ya Tuhan, kami mau ingin terus menerus untuk kami belajar, untuk kami memberi kepada Engkau ya Bapa. Kami mau menyerahkan secara khususnya untuk anak-anak-Mu yang saat ini mereka dalam masa pendidikan mereka. Tuhan, Engkau menolong mereka dalam pertumbuhan mereka, biarlah mereka menjadi anak-anak yang pintar, menjadi anak-anak yang taat. Terlebihnya kepada Engkau ya Bapa, kami menyerahkan untuk rencana tatap muka yang akan dilaksanakan untuk Sabtu dan Minggu ceria. Tuhan, Engkau memberkati setiap rencana ini ya Tuhan. Kami hanyalah dapat berencana, tapi akan percaya Tuhan yang dapat menolong, sehingga semua rencana ini dapat berjalan dengan lancar karena pertolongan daripada-Mu ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami tahu banyak hal-hal yang terjadi di bangsa dan negara kami, tapi yang percaya bahwa Tuhan Engkau akan memulihkan bangsa dan negara kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Nah, doa kami pertaruhkan doa ini ke dalam tangan-Mu yang telah mengajarkan kami doa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, saat ini tiba waktunya untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkannya, Miss mau mengajak kita semua untuk bernyanyi bersama-sama, Ku Ingin Dengar Cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Anak-anak, kita masih menyanyikan pujian ini satu kali lagi. Kita mau mendengar cerita tentang perbuatan Allah. Biar cerita tentang firman Tuhan ini tidak hanya tinggal dalam hati kita, namun dapat bertumbuh dan berbuah. Dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Pak Pin. Selamat pagi Coki. Apa kabarmu selama 1 minggu ini? Aduh Pak Pin, kepalaku dibikin pusing. Loh, kenapa kok pusing-pusing? Banyak tugas Pak Pin, udah mulai ada kerjaan ini aku. Kerja apa sih? Ada PR gitu Pak Pin. Lah, namanya orang sekolah ya ada PR lah. Oh gitu Kak Pak Pin, kirain kalau sekolah itu cuma main aja. Lah, main kan ada waktunya main. Kerja sekolah ya ada PR lah. Kan Kak Coki kan anak sekolah kan, kelas 1 kan. Iya, aku Primary 1 sampai dengan Titan. Ya makanya kalau ada sekolah itu ada PR kerjakan. Coki ada kerjakan nggak? Enggak, aku main-main. Loh, pantasan kamu dimarahin sama Elpris tuh. Dimarahin saja kamu sama missnya itu, madamnya itu. Iya, aku kemarin diomelin karena nggak kerjain PR. Ayah kamu. Nah, kita mau cerita nih loh. Hari ini mau cerita apa Pak Pin? Hari ini Pak Pin mau cerita tentang merasa cukup. Cukup? Apa yang cukup Pak Pin? Ada deh. Nah, itu ada kisah tentang aku tahu Pak Pin. Itu kisah tentang gajah dan si kancil. Iya betul. Kancil dan gajah itu sahabat karib. Bener. Mereka kemana-mana selalu berdua. Iya, mereka selalu berdua ya.
kancil dan gajah suatu saat mereka pergi. Kemana? Aku tahu Pak Pin, aku nggak mau ngomong. Kayak tahu. Ayo coba ngomong kemana? Ke pantai. Bisa lah. Masa sih salah Pak Pin? Aku tahu kok biasa dia ke pantai. Bukan. Kali ini dia bukan ke pantai. Kali ini dia mau ke hutan. Ngapain Pak Pin ke hutan? Ada deh. Mereka ke hutan sedang mencari makanan. Gajah makanannya banyak. Banyak lah Pak Pin, wong badannya besar. Bener. Kancil makanannya Ya kasih dikit lah Pak Pin, kan lebih kecil. iya. Kancil makan apa? Kancil sih makan rumput, makan buah-buahan, pokoknya vegetarian deh. Nggak makan daging dia. Kalau gajah gimana? Gajah juga sama, makan daun-daunan, pokoknya sejenis vegetarian deh, tumbuh-tumbuhan gitu Pak Pin. Nggak makan daging sih dia, nggak kayak harimau. Betul, harimau tuh makan daging ya. Nah, gajah dan kancil jalan-jalan ke hutan. Di depan banyak sekali pohon pisang dan pisangnya udah enak-enak. Enak dong Pak Pin. Enak lah. Mereka makan di situ. Sang kancil makan rumput, si gajah makan pisang. 3 pohon pisang dimakan habis. Kencang. Iyalah badannya besar gitu, coki. Betul. Sementara di pisang itu ada si ulat daun. Si ulat daun berkata begini. Itu memanglah si gajah. Dasar rakus, sekali makan habis 3 pokok pisang. Aku ini loh, sudah seminggu 1 daun pisang pun belum habis. Si Coki, coba tanya kamu, Pak Pin. Coba kenapa si ulat bulu kok ngomel-ngomel? Iya, si ulat bulu nggak tahu kalau gajah itu badannya besar. Masa badan besar cuma makan selembar daun pohon pisang? Kelaparan ya Pak Pin ya? Iya, kelaparan lah dia. Lalu si gajah dan si kancil tetap sambil makan daun makan pisang. Si kancilnya tetap deh makan rumput ya. Datanglah si semut kecil tuh, ada si semut tuh. Itu semut semut hitam tuh Pak Pin. Betul, itu semut hitam kalau gigit. Kalau gigit sakit sekali. Nah, semut tuh binatang yang bijak. Lalu dia berkata kepada si ulat. Ulat, itu gajah badannya besar. Jadi kalau dia makan perlu banyak. Beda dengan badanmu yang kecil tuh. Beda dengan badan kita. Badanku lebih kecil lagi. Aku butuhnya setitik saja. 1 biji nasi pun aku udah kenyang. Iya kan, Rocky? Benar. Nah, akhirnya si ulat bulu. Oh begitu. Jadi sesuai dengan kapasitas badan orang masing-masing lah ya. Betul. Merasa cukup itu tergantung dari besar kecilnya badan dan kebutuhan hidup. Apa tuh kebutuhan hidup Pak Coki? Pak Pin lah jelaskan. Kebutuhan hidup artinya sesuai dengan kebutuhan. Alkitab bilang dalam 1 Timotius ya pasal 6 ayat ke-8, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Gimana rasa cukup Pak Pin? Nah, Pak Pin mau jelaskan. Si Karisa tuh suka makan nasi goreng. Nasi gorengnya biasanya 1 piring. Si Titan juga suka nasi goreng. Tapi Titan makannya 1/4 lah dari cecenya itu, dari cece Karisa. Karena itu si Titan cukup, si Karisa juga cukup. Kalau si Josia gimana? Si Josia bisa tuh dia makan 2 piring. 2 piring banyaknya. Lah iya, sesuai dengan badannya lah. Cuman enggak, dia biasanya makan 1 piring juga. Nah itu namanya merasa cukup. Sesuai dengan kebutuhan. Sesuai untuk Titan cukup, untuk Karisa cukup, buat si Josia juga cukup. Cukup artinya sesuai kebutuhan. Tidak boleh lebih, enggak. Alkitab bilang barang siapa merasa enggak pernah cukup, dia akan membawa dirinya dalam dosa. Betul. Ya, di ayat yang ke-9, orang tuh kalau enggak pernah puas, dia akan membawa dirinya ke dalam pencobaan dan akan jatuh dalam dosa. Betul. Karena itu adik-adik kita harus merasa cukup. Alkitab bilang kalau asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Coba sini siapa enggak punya makanan? Aku punya Pak Pin. Aku enggak tanya kau lah. Coba adik-adik siapa enggak punya makanan? Semua punya bukan?
Siapa yang tidak punya pakaian? Aku punya Pak Pin. Ini bajuku nih, bagus nih, keren nih Pin. Iya, aku tahu pun tanya kamu lah. Nyambung aja kau nih. Semua orang pasti punya pakaian dan makanan. Bersyukur nggak atas pakaian yang mama belikan, yang papa belikan? Harus bersyukur. Itu namanya cukup. Terus punya makanan. Pernah nggak disyukuri? Selalu bersyukur aku Pak Pin. Iya, kita mah selalu bersyukur. Adik-adik itu loh, Pak Pin lagi tanya. Kita semua harus bersyukur. Itu namanya cukup. Jadi kata kunci untuk merasa cukup adalah bersyukur. Betul. Karena itu kita harus di dalam Tuhan. Tuhanlah yang memberikan kita rasa cukup itu. Tanpa Tuhan, manusia tidak pernah merasa Cukup. CUKUP. tuh kan. Karena itu hanya Tuhan yang memuaskan, mencukupkan hasrat hati kita. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini. Kami diajarkan untuk merasa cukup atas apa yang kami miliki, baik makanan, pakaian. Dan kami bersyukur kalau Tuhan Yesus menolong kami, memberikan kami rasa cukup. Karena kami tahu manusia tidak pernah yang punya rasa cukup. Hanya Tuhanlah yang mampu membuat manusia itu memenuhi segala keinginannya sehingga dia merasa cukup. Dan rasa cukup itulah yang membuat dia bisa bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengarkan doa ini yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai ketemu lagi teman-teman. Sabtu depan, bye-bye. Nah, anak-anak, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan. Biarlah firman Tuhan itu tidak hanya kita dengarkan, namun dapat bertumbuh dan berbuah dalam setiap hati kita, sehingga kita dapat menjadi anak-anak sebagai pelaku firman. Sabtu ceria kita sampai di sini dulu, sampai jumpa minggu depan. Dadah!